Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Raja Pratama, Asyafian Danu, NPP 350800, kelas D3, nomor absen 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian aplikasi Excel. Jadi yang akan saya jelaskan adalah mengenai rumus-rumus dasar, yaitu rumus dasar sum, kemudian average atau mencari rata-rata, kemudian count, kemudian ada max mencari nilai maksimal, kemudian min untuk mencari nilai minimum, kemudian ada if, kemudian ada counta, kemudian ada countif. Jadi apa sih masing-masing itu? Saya akan jelaskan di sini. Jadi di sini ada tabel, yaitu ada nama-nama orang, ada Budi hingga Dimas. Di sini ada nilai, yaitu nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS. Dan di sini ada jumlah. Ini sudah saya isi sebelumnya, dan ini saya sengaja kosongkan untuk sampel cara bagaimana sih menggunakan rumus-rumus sum dan average dan juga yang lainnya. Kemudian langsung kita ke tutorial yang pertama, yaitu rumus pertama, yaitu rumus sum. Rumus sum sendiri adalah rumus dalam aplikasi Excel yang digunakan untuk menjumlahkan secara otomatis beberapa data, baik itu 10, 50, banyak-banyaknya itu bisa dengan menggunakan rumus sum. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita akan mengisi di sini ya. Caranya adalah sama dengan, kemudian ketik sum, kemudian kurung buka. Oh ya teman-teman, di sini tulisan sum bisa aja besar seperti ini, bisa juga kecil. Ini lanjut ya. Kemudian kurung buka, kemudian kita blok data yang mau kita jumlahkan, yaitu data nilai Budi. Kita blok. Setelah blok maka akan muncul F5 dan juga H5. Itulah kode data yang kita blok. Kemudian kita enter. Nah ini, jadi jumlah nilai Budi adalah 240. Kita coba lagi ya. Dan nilai si Ani sama seperti tadi, sama dengan kita coba yang huruf kapital ya. Sum, kurung buka, kita blok. Kemudian kita enter. Kita lagi ya. Sum, kemudian blok, enter. Nah, ini ya teman-teman, itu rumus yang pertama. Gampang kan? Kemudian lanjut yang kedua, yaitu rumus average. Average itu adalah rumus dalam aplikasi Excel yang digunakan untuk mencari rata-rata dari banyak data. Kita akan menggunakan rumus itu. Dengan rumus itu kita tidak perlu menghitung memakai kalkulator. Rumusnya adalah sama dengan, kemudian A, V, E. Average, kemudian kurung buka, kemudian kita blok. Nah, ini kita akan cari rata-rata dari nilai si Budi. Kemudian kita enter. Rata-ratanya adalah 80. Kemudian kita akan cari rata-rata nilai Ani. Sama seperti tadi, average, kurung buka, kita blok. Kebanyakan. Kita blok, enter. Nah, rata-ratanya adalah 83. Kemudian kita lanjutkan lagi, enter. Nah, itu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah kita akan mencari
Kita akan mencari count. Kita akan mencari count. Ini ya teman-teman, count. Ini keterangan bagian nanti ya teman, bagian if. Count. Count sendiri adalah rumus dalam aplikasi Excel yang digunakan untuk menghitung banyaknya data dari data yang disediakan. Jadi gini, kita dapat menghitung berapa sih banyaknya data ini sampai ke bawah itu dengan cara memakai rumus count. Gimana caranya? Rumusnya adalah seperti ini. Sama dengan count, kemudian kurung buka, kemudian kita pilih salah satu ya teman-teman, karena kita akan mencari banyaknya data. Kita misalkan kita pakai nilai UTS ya. Kita blok ke bawah. Sampai sini ya. Kemudian kita enter. Nah, teman-teman, ada 25. 25 itu apa? Banyaknya data. Jadi banyaknya data itu apa? Dari 1, dari Budi hingga ke 12. Itu namanya count ya teman-teman. Kemudian kita akan mencari nilai maksimum. Nilai maksimum. Nilai maksimum kita akan mencari nilai maksimum. Nilai maksimum misalkan nilai maksimum dari nilai UAS. Misalkan kita mencari nilai maksimum dari nilai UAS. Ini ada beberapa, ada banyak ya dari Budi hingga ke Dimas. Berapa sih nilainya tertinggi, nilai maksimumnya? Kita nggak perlu teliti itu. Ini datanya 25, kita bisa menganalisis pakai mata melihat. Tapi kalau datanya 1000 itu gimana? Kan banyak sekali. Makanya kita memakai rumus maksimum. Bisa memakai itu ya. Rumusnya adalah sama dengan kemudian max, kemudian membuka, kemudian kita blok ya teman-teman. Blok. Nah, udah enter. Ini maksimumnya adalah 89. Siapa tuh? Nilainya siapa tuh? Maksimumnya 89 adalah nilainya si Sahrul. Yang pintar ya, si Sahrul. Kemudian kita mencari nilai minimum. Mirip seperti maksimum. Rumusnya adalah minimum sendiri adalah rumus aplikasi Excel untuk mencari nilai paling rendah dari suatu data. Langsung aja ya, kita akan mencari nilai minimum nilai UTS. Yaitu rumusnya sama dengan minimum, kemudian kurung buka, kemudian kita blok sampai bawah. Nah, kemudian kita enter. Di nilainya adalah 75. Siapa tuh 75? Ini Budi. Si Budi malamnya tidak belajar, makanya nilainya rendah ya. Ini yang agak susah teman-teman, yaitu rumus if. If sendiri adalah rumus dalam aplikasi Excel untuk memberikan kriteria keterangan lulus atau tidaknya seseorang dalam data tersebut. Kriteria tersebut kita bisa setting sendiri ya teman-teman. Ini saya sudah setting di mana apabila nilai lebih dari 82 itu lulus, bila kurang dari 82 itu tidak lulus. Lanjut ya, langsung kita aplikasikan. Rumusnya sendiri adalah saya pakai di sini ya. Rumusnya sendiri adalah sama dengan kemudian tulis if, kemudian kurung buka, kemudian kita pilih data acuan apa yang menjadi dasar kita memakai if tersebut. Misalkan saya ingin mencari if, yaitu mencari keterangan lulus atau tidak lulus berdasarkan nilai rata-rata. Maka saya pencet ini. Setelah tanda kurung saya pencet ini. Kemudian apa kriterianya? Yaitu lebih dari 82, kemudian titik koma, kemudian tanda petik, kemudian lulus, kemudian tanda petik, kemudian titik koma, kemudian tanda petik, dan tidak lulus, kemudian tanda petik, kemudian tanda kurung. Ini rumusnya teman-teman. C5 itu saya tadi klik ini, kemudian 82 itu kriterianya, kemudian ini lulus, kemudian tidak lulus. Disesuaikan ya teman-teman, harus sesuai.
Lainnya kita enter. Nah, ini tidak lulus karena apa? Di bawah 80. Nah, kemudian gimana Kak? Ini kan banyak sekali Kak. Misal 1000 data. Kan banyak sekali, kan sama aja bohong kan? Nah, jadi kita tidak usah, kalau sudah satu gitu, itu tidak usah lagi sampai ke bawah gitu ya teman-teman. Jadi kita tinggal ini aja. Ini ke bawah kan. Sampai sini. Nah, sudah selesai kawan. Sebenarnya kita rapikan aja ya. Kita taruh ini di tengah. Taruh di tengah ya. Nah, ini ya. Kita taruh di tengah. Nah, udah selesai teman-teman. Dua lagi, konda dan kontif. Oke, konda apa? Apa itu konda? Konda adalah mirip seperti kon, menghitung berapa sih banyaknya sampel data tersebut. Tapi ini tuh berdasarkan kata teman-teman. Kita tidak bisa memakai konda apabila datanya itu berupa angka. Harus berupa kata. Jadi gini ya. Sama dengan dan konda, kemudian kurung buka, kemudian kita blok yang bagian nama karena ini adalah kata. Kalau kita pakai sampel yang angka itu tidak bisa teman-teman. Habis itu enter. Ada 25. Sama kan sama yang count karena ini tuh emang mirip. Kemudian condiff. Ini apa lagi nih? Ini kan mirip nih. Tiga ini nih, count, kemudian condiff. Ini beda lagi. Kalau condiff itu sendiri adalah kita mencari, misal nih ada kita akan mencari pada suatu data itu nilai 80. Nilai 80 itu ada berapa sih? Kita bisa memakai rumus condiff. Untuk mencarinya kita pakai rumus condiff aja teman-teman. Gimana rumusnya? Itu condiff, kemudian kurung buka, kemudian kita blok nilai yang mana. Misalkan saya mau keseluruhan ya, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS. Kita akan mencari ada berapa sih nilai yang 87 ya, yang tengah-tengah aja 84. Oke. Kemudian habis di blok ini kan ada biru ini, kemudian titik koma, kemudian 84, kemudian kurung tutup, kemudian enter. Ada 8 teman-teman. Jadi apabila teman-teman cari nih, teliti sampai bawah sampai 1 jam mungkin ya, nilai 84 itu ada berapa? Yaitu jawabannya ada 8 teman-teman. Jadi teman-teman itu beberapa teknik dasar dalam aplikasi Microsoft Excel yang bisa saya berikan. Semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat, dan thank you teman-teman, dan bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama adalah sum menggunakan